Shalom, saudaraku dikasih Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita bersama-sama beribadah. Kita mau nyanyikan pujian buat Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan lewat nyanyian pujian yang kita naikkan pada pagi hari ini. Mari saudaraku dikasih Tuhan, dimanapun kita semua berada, mari kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kita bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau kita ada sampai pada hari ini semuanya karena Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu Engkau hadir Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu di pagi hari ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami sungguh menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, oh Yesus. Mari kita ke pujian lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita nyatakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh Yesus, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada
Sebagaimana kami ada saat ini semuanya karena Engkau Tuhan. Begitu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur apapun yang sedang kami alami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih lagi mau tinggikan Engkau dengan nyanyian pujian yang kami naikkan dari hati kami Tuhan. Karena Engkau disenangkan, karena Engkau Tuhan benar-benar Tuhan, Engkau disenangkan lewat pujian, nyanyian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan, kita siap meninggikan Tuhan. Kita muji Tuhan di setiap langkah kehidupan kita, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini. Suka, duka, silih berganti, tapi percayalah Tuhan kita tetap sama. Amin. Dia Tuhan kita yang hidup, haleluya. Amin. Mari kita menyanyi dan kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Biarlah kita memberi yang terbaik lewat nyanyian pujian yang kita naikkan. Amin, haleluya. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu, segala keadaan, susah atau senang, selalu ku
Dalam semua Allah bekerja. Dalam semua Allah bekerja agar aku jadi dewasa. Amin. Sekarang ku tahu mulia jalanmu, menjadi sempurna diriku. Mulutku memuji dan jiwaku menyembah. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Dalam semua Allah bekerja. Dalam semua Allah bekerja agar aku jadi dewasa. Sekarang ku tahu mulia jalanmu, menjadi sempurna diriku. Mulutku memuji dan jiwaku menyembah. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Sekali katakan, hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Amin. Mari kita bertepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dia yang layak ditinggikan. Amin. Mari saudara dikasih Tuhan. Saya percaya hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah untuk kita lewati. Tapi percayalah Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan oleh kuasa firman Tuhan memberi pengertian bagi kita, menuntun kita di jalan kebenaran supaya kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, kuasa firman-Mu memberi pengertian. Haleluya. Dimanapun kita berada saat ini, marilah kita rindukan firman Tuhan berbicara buat setiap kita, untuk mengubahkan setiap kita. Haleluya. Kuasa firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Jiwa yang lemah, firman-Mu menguatkan. Hati yang bimbang diteguhkan. Kuasa firman-Mu Tuhan, kuasa firman-Mu
Walaupun kita melewati banyak badai dalam hidup kita, tapi karena ada firman Tuhan yang menuntun kita, maka kita percaya dan kita bisa melewati semuanya itu. Amin. Mari saudaraku dikasih Tuhan, kita rindukan Tuhan berbicara kepada setiap kita untuk siang hari ini, untuk pagi hari ini. Ketika kita merindukan Tuhan berbicara kepada setiap kita, saya percaya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari menjelang siang hari ini akan menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari, menuntun kita di jalan yang Tuhan mau membawa kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudaraku dikasih Tuhan, rindukan Tuhan berbicara, biar Roh Kudus yang menuntun, memberi hikmat. Terima kasih Tuhan, ini yang kami rindukan Tuhan, ini yang kami mau Tuhan. Ajar kami memahami firman-Mu Tuhan. Bapa, ajarku pahami rencana-Mu mulia. Bapa, inginkan aku menjadi rancangan semula, walaupun itu mustahil, dengan kekuatanku, tapi tiada yang mustahil. Apapun bagimu, biar ini menjadi kerinduan kita semua. Bapa, ajarku pahami rencana mulia. Bapa, inginkan aku menjadi rancangan semula, walaupun itu mustahil. Kami tak bisa tanpa Engkau Tuhan, dengan kekuatanku, tapi tiada yang mustahil. Apa
Kudus di dalam kami Tuhan. Roh Kudus dalamku, Kau meteraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku, agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja, supaya aku jadi sempurna. Roh Kudus dalamku, Roh Kudus dalamku, Kau meteraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku, agar aku mengerti kehendak-Mu. Tuhan, dalam segala hal Bapakku turut bekerja, supaya aku jadi. Mari lebih lagi kita rindukan. Roh Kudus dalamku, Kau meteraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku, agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja, supaya aku jadi sempurna. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja, supaya aku jadi sempurna. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja, supaya aku jadi sempurna. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami sungguh memberikan akan hidup kami kepadamu. Kami datang dengan rasa aus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau guru agung, Engkau guru yang dahsyat, akan memberkati kami pada hari ini. Hamba-Mu mohon padamu, pada saat firman-Mu disampaikan, semua yang mendengar akan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Sebab pada prinsipnya Tuhan tahu segala sesuatunya saudara. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu segala perbuatan kita. Tuhan tahu batas kekuatan kita dan Tuhan juga tahu masa depan kita. Karena itu jangan kita menyimpan dendam, kecewa, iri hati, kecurangan, dan kemarahan di dalam hati sebab Tuhan mengetahuinya. Kita mau tutup rapat bagaimanapun perbuatan-perbuatan kita, Tuhan pasti tahu. Orang lain bisa tidak tahu apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan tahu. Orang lain bisa kita bohongi, tetapi Tuhan tidak bisa kita bohongi, saudara. Tidak ada gunanya untuk kita main-main dan bersembunyi di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Maha Tahu, maka Dia yang akan membalas berlipat kali ganda segala perbuatan kita yang kita lakukan. Saudara, karena itu ketika Tuhan melihat kita sudah tidak mampu menghadapi masalah, pergumulan, apapun juga, maka dalam kelemahan kita dan keterbatasan kita, Dia datang menolong kita. 2 Petrus 2
ayat 9a, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Bahkan Lukas 8 ayat 17, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Bahkan Lukas 12 ayat 2, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahuinya. Itu berarti hidup Kristen kita harus jalani dengan kesadaran bahwa Tuhan tahu segala sesuatunya. Nah, saudara, karena Tuhan tahu segala sesuatunya, maka apa sikap kita? Yang pertama, kita tidak perlu khawatir. Kadangkala segala roh kegelapan datang menghantui hati dan pikiran kita. Dan berkata, pencobaan yang kamu alami tidak mungkin bisa kamu atasi. Masalahmu terlalu berat. Kadangkala perkataan daripada roh-roh ini menghantui, bahkan menguasai pikiran kita. Akibatnya ada banyak orang akhirnya menangis dan berkata, Tuhan, apa yang mau terjadi, terjadilah. Saya tidak kuat lagi. Nah, kalimat ini menyerah, ini yang akhirnya menimbulkan kekhawatiran dalam hidup kita. Nah, saudara, kita perlu ingat bahwa Allah tidak akan pernah mengizinkan persoalan yang melebihi batas kemampuan kita. Allah tidak akan pernah mengizinkan persoalan yang melebihi batas kemampuan kita. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu artinya kita masih kuat, masih dimampukan, dan bahkan masih disanggupkan. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara dalam keadaan seperti ini di masa-masa kesukaran ini. Sebab itu jangan biarkan kekhawatiran akan menguasai akan hidup saudara. Yang kedua, kita tidak bisa main-main dengan Tuhan. Menghadapi hari-hari ini yang semakin hari semakin jahat, jangan pernah kita main-main dengan Tuhan. Kejahatan dunia harus kita hadapi dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya kita harus hidup dalam kebenaran, bahkan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Ada banyak orang ketika sedang dalam masalah datang kepada Tuhan, itu bagus. Di masa-masa seperti ini kita memang harus datang kepada Tuhan. Tetapi saudara, ketika sudah diberkati, sudah mengalami sesuatu apa yang diinginkan, maka melupakan Tuhan dan mengikuti kesenangan dunia. Tuhan tahu siapa saudara, Tuhan tahu siapa saya. Karena itu bertobatlah sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati kita dalam anugerahnya yang sempurna. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dengar baik-baik, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, dengar baik-baik, kita tidak bisa main-main dengan Tuhan di hari-hari seperti ini. Kita harus benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak ada pilihan lagi. Tidak ada pilihan lagi. Saudara tidak bisa main-main dengan Tuhan. Apa yang saudara tabur, saudara juga akan menuainya. Yang ketiga, kita tidak dapat berlaku munafik di hadapan Tuhan. Kemunafikan akan membawa kita berbagai-bagai masalah. Saya ulangi saudara, kemunafikan akan membawa kita berbagai-bagai masalah. Ada orang ketika di gereja, ketika beribadah, sikapnya sangat santun dan baik hati. Tetapi ketika berada di luar gereja, ketika ada di dalam kehidupan nyata, sikapnya berubah. Saya juga mau sampaikan kepada kita para hamba-hamba Tuhan, termasuk saya. Ingat, engkau tidak boleh melayani dengan menggunakan topeng-topeng kepalsuan.
Karena hidup yang sebenarnya adalah jauh dari segala kepalsuan dunia ini. Jangan pernah memainkan peran ganda dalam hidup ini. Peran kita harusnya peran warga kerajaan surga dengan karakter Kristus. Yang keempat, kita harus belajar apa adanya dengan Tuhan. Sikap yang Tuhan inginkan adalah kejujuran saudara dan saya. Dan apa adanya di hadapan Tuhan. Sebelum kita bicara dan meminta serta berseru kepada Tuhan, Dia sudah tahu segala sesuatunya. Karena itu belajarlah terbuka jujur di hadapan Tuhan. Maka kita akan melihat perkenanannya dinyatakan dalam hidup kita. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan tahu segala sesuatunya. Ketika kita tahu hal ini, maka kita tahu bahwa kita berharga di hadapan Tuhan. Karena kita berharga, maka perkenanan Tuhan dinyatakan bagi setiap orang yang setia dan hidup dalam kebenaran. Sebab itu, jangan sampai kita mundur di masa-masa ini. Percayalah, Tuhan itu tahu segala terjadi atas kehidupan saudara dan saya. Kita akan berdoa bagi bangsa kita. Karena saya percaya bangsa kita butuh doa-doa kita. Dan saya yakin 2 orang sepakat maka besar kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini. Hamba-Mu berdoa buat umat-Mu, buat anak-anak-Mu dimanapun berada. Engkaulah Tuhan yang Maha Tahu, yang mengerti, yang tahu atas segalanya. Maka kami tidak akan takut, sebab Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Kami yakin mujizat itu masih ada. Kami sungguh percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Kami berdoa buat bangsa kami yang kami cintai. Kami serahkan kepadamu bangsa kami ini. Bangsa kami sangat membutuhkan akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya begitu banyak orang hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Berdoa sepakat maka doanya didengar. Maka kami sungguh percaya bangsa kami akan mengalami mujizat. Bangsa kami akan mengalami pertolongan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh percaya bahwa bangsa kami kuat, Indonesia kuat akan mengalami masa pandemi ini. Maka akan mampu melewati dengan kemenangan sebab Engkaulah yang menolong dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai berjumpa di minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.